Ya baik, saya Siva di sini akan menyimpulkan apa sih definisi dari multimedia itu sendiri. Nah, dilihat dari definisi yang ada di sebelah saya ini, jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan suatu sarana atau media melalui penggunaan komputer guna menghubungkan dan menyampaikan suatu teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Terima kasih. Dilanjutkan dengan kawan saya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin karakteristik multimedia berdasarkan bentuk. Dalam hal ini yaitu interaktivitasnya. Terbagi jadi dua, yaitu linear dan non-linear. Linear biasa disebut juga multimedia non-interaktif, karena tidak memberikan wewenang, tidak memberikan navigasi kepada pengguna sehingga pengguna tidak bisa mengontrol multimedia tersebut. Contohnya yaitu film dan juga tayangan televisi. Lalu yang terakhir yaitu multimedia nonlinear atau multimedia interaktif, yang mana kebalikannya, multimedia ini memberikan wewenang dan juga pengalaman lebih kepada pengguna untuk berinteraksi. Contohnya yaitu aplikasi pembelajaran dan juga game. Multimedia mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, sesuai dengan pengertian dari multimedia itu sendiri yang merupakan kombinasi dari teks, video, suara, dan gambar yang menjadikan siswa memiliki berbagai pengalaman dari segala macam media. Yang kedua, menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan itu bervariasi. Seperti yang kita ketahui bahwa media itu menampilkan informasi melalui suara, melalui pergerakan, dan melalui warna. Nah, dengan materi pelajaran yang dikemas melalui media tentunya akan lebih menarik dan akan lebih membangkitkan semangat siswa untuk giat lagi belajar. Dan yang terakhir, sangat baik untuk proses belajar mandiri. Proses belajar yang biasanya kita laksanakan secara bersama-sama akan terasa lebih sulit ketika dilakukan dengan sendirian. Oleh karena itu, media dapat membantu proses belajar mandiri. Multimedia juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya biaya yang tinggi. Dikarenakan multimedia merupakan penggabungan antara banyak media, tentu akan menambah biaya juga, seperti biaya listrik dan biaya internet. Lalu multimedia juga perlu dirancang dengan matang dan memerlukan tenaga profesional. Jika multimedia ini dirancang oleh orang yang belum profesional untuk mengintegrasikan berbagai macam media tersebut, tentu akan membuat pembelajaran menjadi terganggu dan berantakan dikarenakan ada ketidaksesuaian antara media yang satu dengan media yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua bagian dari jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia hiperaktif. Apa sih yang dimaksud dengan multimedia hiperaktif? Multimedia jenis ini merupakan multimedia yang dimana di dalamnya terdapat struktur elemen terkait yang bisa diarahkan oleh pengguna atau biasa kita kenal sebagai link atau tautan. Implementasinya bisa kita lihat dalam mobile banking, internet banking, atau website. Lalu selanjutnya ada multimedia interaktif, di mana pada multimedia ini pengguna dapat menentukan kapan bagian dari suatu media akan digunakan atau ditampilkan, misalkan pada suatu CD interaktif ataupun virtual reality. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multimedia linear. Multimedia linear adalah multimedia yang berjalan lurus tanpa kontrol navigasi pengguna, serta harus berurutan dari awal sampai akhir. Contoh dari multimedia linear yaitu film, e-book, serta siaran televisi. Kemudian ada multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran yaitu alat bantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, namun tidak sampai menggantikan peran guru tersebut. Contoh dari multimedia presentasi pembelajaran yaitu Microsoft PowerPoint, Menti, dan juga Canva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizal. Jenis multimedia berikutnya adalah multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri adalah jenis multimedia yang dapat dioperasikan secara individual oleh peserta didik tanpa memerlukan arahan atau instruksi dari guru. Contohnya adalah Adobe Flash dan Macromedia Autoware. Kemudian jenis multimedia berikutnya adalah Multimedia Kits. Multimedia Kits adalah jenis multimedia yang berisi berbagai macam bahan instruksional yang kemudian diintegrasikan dalam suatu kesatuan data. Contohnya adalah CD-ROM dan transparansi overhead. Kemudian jenis multimedia yang terakhir adalah hypermedia. Hypermedia adalah gabungan teks, grafis, video, dan audio yang tersimpan dalam sebuah program. Biasanya sudah dalam bentuk website yang terstruktur dan terprogram. Contohnya adalah media pembelajaran Ruang Guru dan Zenius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola saran penggunaan multimedia. Ada 5. Yang pertama, multimedia untuk dunia informatika. Artinya berupa penyampaian informasi yang di dalamnya terkandung berbagai macam multimedia. Contohnya yaitu berita berupa bencana alam yang membuat foto ataupun video amatir ketika bencana tersebut berlangsung.
Nomor 2 ada multimedia untuk dunia permainan. Artinya berupa game-game yang memuat berbagai macam multimedia, contohnya Mobile Legends yang memiliki hero ikonik seperti Gatot Kaca yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga ada multimedia untuk membangun website, dapat menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript dengan penggunaan tools seperti Notepad++ atau Sublime, serta tools instan seperti Wix atau WordPress. Nomor 4 ada multimedia untuk dunia pendidikan. Pola cara penggunaannya berupa pembelajaran menggunakan multimedia, contohnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nomor 5 ada multimedia untuk dunia bisnis. Pola cara penggunaannya berupa promosi produk berbasis online. Cara penggunaan untuk hal positif. Untuk dapat menggunakan multimedia, kita perlu mengetahui beberapa media lain seperti audio, visual, dan lain-lain. Walaupun begitu, penggunaan multimedia ini dapat bermanfaat apabila kita mempelajari multimedia dengan memahami media-media yang ada. Saya Erika Erviana Effendi akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari multimedia. Check this out! Yang pertama, ada industri kreatif. Contohnya seperti pembuatan film Disney yang mengandung unsur seni dan hiburan. Yang kedua, ada komersial. Contohnya seperti video iklan terhadap produk makanan di tayangan televisi. Yang ketiga, ada hiburan dan seni. Contohnya seperti konser dan pameran virtual. Yang keempat, ada pendidikan. Contohnya seperti apabila kita mau melakukan presentasi menggunakan Invicus, kita dapat menampilkan video dan PowerPoint dalam bentuk animasi. Yang kelima, ada teknik pelatihan militer dan pabrik. Untuk pelatihan militer yaitu membuat navigasi virtual dan pabrik untuk mengetahui proses pembuatan produk dalam mesin. Yang keenam, ada perindustrian, yaitu contohnya pada pelatihan karyawan yang menggunakan media visual seperti YouTube. Yang ketujuh, ada matematika dan penelitian ilmiah, contohnya yaitu menggunakan media visual pada model matematika dan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, yaitu ada kesehatan. Biasanya, para dokter melihat bagian dalam tubuh kita menggunakan layar monitor. Kesimpulan, multimedia adalah suatu integrasi dari berbagai jenis media lainnya yang dapat disampaikan kepada khalayak umum. Multimedia ini juga dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak umum, seperti TV, radio, media grafis, komputer, dan lain-lain. Multimedia ini diharapkan dapat membantu suatu kegiatan ataupun dapat memperjelas suatu pesan pada khalayak umum. Kami, dari grup multimedia, kelas A. See you later!